Hello class, how are you today? I hope you all are well and stay healthy. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. So, for today's English class, we are going to learn about adjective. Jadi, pada pelajaran bahasa Inggris hari ini, kita akan mempelajari tentang adjective atau kata sifat. First thing first, before we get started to the lesson, you need to prepare your book and your stationery. Pertama-tama, sebelum memulai materi hari ini, adik-adik harus menyiapkan buku dan alat tulisnya ya, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. So now, let's get started to the lesson. Ayo kita mulai pelajarannya. Adjective atau kata sifat adalah sebuah kata yang menjelaskan sifat dari sebuah objek. Misalnya, apakah objek itu besar atau kecil? Apakah objek itu dingin ataupun panas? Atau mungkin objek tersebut tinggi atau pendek? Dan lain sebagainya. Now let's have a look at these examples. Perhatikan contoh berikut ini. First, have a look at the picture of cat and dog. Pertama, kita lihat gambar kucing dan anjing ini. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa kucing ini memiliki kaki yang tinggi, sedangkan anjing ini memiliki kaki yang pendek. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa it is a tall cat. Ini adalah kucing yang tinggi. And it is a short dog. Dan ini adalah anjing yang pendek. Jadi, adjektif atau kata sifatnya adalah tall and short, tinggi dan pendek. And now let's move on to the next picture. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. This is the picture of an elephant and a monkey. Ini adalah gambar gajah dan monyet. Nah, dari gambar ini kita melihat bahwa gajah memiliki tubuh yang besar, sedangkan monyet memiliki tubuh yang kecil. Jadi, berdasarkan gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa it is a big elephant. Ini adalah gajah yang besar. And it is a small monkey. Dan ini adalah monyet yang kecil. Jadi, adjective atau kata sifatnya adalah big and small, besar dan kecil. Now let's have a look at the picture of coffee and water. Sekarang kita perhatikan gambar kopi dan air ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa kopi ini panas dan air minum ini dingin. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa the coffee is hot. Kopi ini panas. And the water is cold. Air ini dingin. Jadi, adjektif atau kata sifatnya adalah hot and cold. Panas dan dingin. Next, have a look at the picture of ring and book. Sekarang kita perhatikan gambar cincin dan buku ini. Dari gambar tersebut kita lihat bahwa cincin ini harganya mahal, sedangkan buku harganya murah. Jadi dapat dikatakan bahwa the ring is expensive. Cincin ini mahal. And the book is cheap. Dan buku ini murah. Jadi adjektif atau kata sifatnya adalah expensive and cheap. Mahal dan murah. Have a look at the picture of Mr. Wayan and Andy. Sekarang kita perhatikan gambar Mr. Wayan atau Pak Wayan dan Andy. Nah, kita lihat di gambar bahwa Pak Wayan ini sudah tua, sedangkan Andy masih muda. Jadi dapat kita katakan bahwa Mr. Wayan is an old man. Pak Wayan adalah seorang pria yang tua. And Andy is a young boy. Dan Andy adalah anak laki-laki yang masih muda.
Nah, jadi adjektif atau kata sifatnya adalah old and young. Tua dan muda. Now let's have a look at the picture of Wira and Denny. Sekarang kita perhatikan gambar Wira dan Denny. Dari gambar ini kita melihat bahwa Wira memiliki tubuh yang kuat ya, sedangkan Denny memiliki tubuh yang lemah. Jadi, dapat kita katakan bahwa Wira is strong. Wira kuat. And Denny is weak. Dan Denny lemah. Jadi, adjektif atau kata sifatnya adalah strong and weak. Kuat dan lemah. Have a look at the picture of Ade and Cakra. Sekarang kita perhatikan gambar dari Ade dan Cakra. Dari gambar ini kita melihat bahwa Ade memiliki tubuh yang gemuk, sedangkan Cakra memiliki tubuh yang kurus. Jadi dapat kita katakan bahwa Ade is fat. Ade gemuk. And Cakra is thin. Dan Cakra kurus. Jadi adjektif atau kata sifatnya adalah fat and thin. Gemuk dan kurus. Now let's have a look at the picture of the car and the motorcycle. Sekarang kita perhatikan gambar mobil dan motor ini. Seperti yang kita ketahui bahwa mobil melaju dengan cepat, sedangkan motor melaju lebih lambat. Jadi dapat kita katakan bahwa the car is going fast. Mobil melaju dengan cepat. And the motorcycle is going slow. Dan motor melaju dengan lambat. Jadi adjektif atau kata sifatnya adalah fast and slow. Cepat dan lambat. Nah, jadi itu tadi beberapa examples atau contoh kata-kata yang merupakan jenis kata sifat atau adjektif. Nah, berikut ini kakak tampilkan vocabularies atau beberapa kosakata yang telah kita pelajari tadi. And now, let's practice the pronunciation. Sekarang mari kita praktikkan cara pengucapannya. Kita baca bareng-bareng ya. Tall, tall, tinggi. Short, short, pendek. Big, big, besar. Small, small, kecil. Hot, hot, panas. Cold, cold, dingin. Fat, fat, gemuk. Thin, thin, kurus. Expansive, expansive, mahal. Cheap, cheap, murah. Old, old, tua. Young, young, muda. Strong, strong, kuat. Weak, weak, lemah. Fast, fast, cepat. Slow, slow, lambat. Nah, itu tadi beberapa adjektif atau kata sifat. Nanti adik-adik jangan lupa untuk mempelajari lagi di rumah ya, terutama pronunciation atau cara pengucapannya. Jadi, adik-adik bisa lebih fasih lagi berbahasa Inggris. And now let's move on to the next lesson. Sekarang mari kita lanjutkan materinya. The next lesson is about degree of comparison. Materi selanjutnya adalah tentang degree of comparison atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai derajat perbandingan. Degree of comparison atau derajat perbandingan. Setiap kata memiliki 3 derajat perbandingan atau degree of comparison.
ketiga derajat perbandingan tersebut yaitu positive, comparative, dan superlative. Positif merupakan perbandingan biasa atau bisa kita sebut sebagai kata dasar. Kemudian comparative merupakan perbandingan yang menyatakan lebih. Sedangkan superlative merupakan perbandingan yang menyatakan paling. Ingat, positif, kata dasar, comparative, perbandingan menyatakan lebih, dan superlative, perbandingan menyatakan paling. Terdapat dua jenis perubahan adjektif atau kata sifat, yaitu berbentuk regular dan irregular. Nah, untuk materi hari ini, kita mempelajari bentuk yang regular dulu ya. Untuk bagian yang lain, akan kita bahas di video berikutnya. Pada perubahan adjektif atau kata sifat berjenis regular, apabila kata sifatnya terdiri dari satu atau dua suku kata, maka perbandingan comparative ditambah dengan akhiran -er. Dan perbandingan superlatif ditambah dengan akhiran -est. Ingat ya, bentuk regular, satu atau dua suku kata, komparatif ditambah dengan akhiran -er, dan superlatif ditambah dengan akhiran -est. Komparatif, superlatif, -est. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bisa perhatikan tabel berikut ini. Pertama, perhatikan kata dasar big atau besar. Big terdiri dari satu suku kata, big. Jadi, untuk perbandingan komparatif ditambah dengan akhiran -er dan perbandingan superlatif ditambah dengan akhiran -est. Sehingga 3 derajat perbandingannya atau degree of comparison menjadi big atau besar, kemudian perbandingan komparatif bigger atau lebih besar, dan perbandingan superlatif biggest atau paling besar. Big, besar, bigger, lebih besar, biggest, paling besar. Nah, sekarang kita perhatikan pada kata paling terakhir, yaitu happy atau senang. Happy terdiri dari dua suku kata. Happy, happy, dua suku kata. Nah, jadi perbandingan komparatif kita menambahkan akhiran -er, dan perbandingan superlatif kita menambahkan akhiran -est. Sehingga menjadi happy atau senang, perbandingan komparatif happier atau lebih senang, dan perbandingan superlatif happiest atau paling senang. Happy, senang, happier, lebih senang, happiest, paling senang. It's so easy, isn't it? Gampang kan adik-adik? Now let's have a look at this picture. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. In this picture, there are an elephant, a monkey, a bird, and an ant. Pada gambar ini terdapat gambar seekor gajah, seekor monyet, seekor burung, dan seekor semut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita mendapatkan degree of comparison atau derajat perbandingannya. The elephant is the biggest of all. Gajah adalah yang paling besar daripada semua hewan yang ada di gambar tersebut. The monkey is smaller than the elephant. Monyet lebih kecil daripada gajah. The bird is bigger than the ant. Burung lebih besar daripada semut. The ant is the smallest of all. Semut adalah yang paling kecil daripada semua hewan yang ada di gambar tersebut. Now, let's practice the dialogue. Nah, sekarang adik-adik perlu melatih keterampilan dalam berbahasa Inggris dengan mempraktikkan dialog yang ada pada buku LKS Task 4 atau Task 4 pada halaman 6.
Nah, disimak baik-baik ya dialognya. Setelah itu, adik-adik bisa praktikkan langsung di rumah masing-masing. Hi Wira, how do you think of Putra? I think Putra is teen boy. What do you think of Arya? I think Arya is thinner than Putra. And how about Andre? Well, I think Andre is the thinnest boy of all. Nah, itu tadi dialog antara Oka dengan Wira. Nah, adik-adik jangan lupa untuk terus berlatih ya, agar kemampuan berbahasa Inggris kalian semakin fasih lagi. Wah, tak terasa kita sudah di penghujung video nih. So that I'd like to give you some homework. Maka dari itu, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik. Tugas ini bertujuan untuk melatih pemahaman adik-adik terhadap materi yang telah kita simak tadi. Tugasnya adalah mengerjakan LKS Task 3 atau Task 3 pada halaman 5-6. Tugas dapat langsung dikerjakan di LKS ya. Selamat belajar! So, that's all for today's lesson. Sekian materi pembelajaran hari ini. Thank you so much for watching. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. And see you in the next class. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Have a nice day.